ulama ahlus sunnah wal jamaah. Di antara empat ini yang paling banyak umat berjamaahnya itu Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i diunggulkan dibandingkan yang lain. Misalnya kalau Imam Abu Hanifah itu lebih banyak menekankan ar-ra'yi, akal, pertimbangan akal, penalaran. Kalau Imam Syafi'i di samping pertimbangan akal juga pertimbangan nakal. Akal itu dalil-dalil wahyu. Keduanya ini diseimbangkan. Bahkan Imam Syafi'i dalam banyak hal melengkapi dengan hal-hal yang bersifat waqi'iyah yang terjadi pada saat yang realistik. Itu sebabnya Imam Syafi'i diunggulkan dan banyak pengikutnya. Berat? Ya. Biar genah aja. Nah, kitab kita ini namanya Matan Takrib. Matan Takrib ini ditulis oleh Imam Abu Suja. Imam Abu Suja ini tinggalnya di Baghdad abad ke-3 Hijriah. Dia mengajarkan ilmu fikih yang isinya ringkas, sederhana dan mudah dipahami. Nah, ada syaratnya namanya kitab India namanya Kifayatul Akhir fi Halil Ghayatul Ikhtisar. Jadi untuk menjelaskan ini ada kitab ini ada lagi, masih ada penjelasannya lagi. Ya, ada Al-Qaribi. Jelas ya? Nah, kitab ini kalau dilihat dari masanya, dari zamannya, termasuk kitab qadimah, kitab klasik. Karenanya kita tidak menemui model yang modern ada di sini. Saya kenapa mesti ngasih tahu gini karena supaya terbuka wawasan. Yang barusan kita baca kita berbuyuk itu jual beli, akad jual beli. Jual beli itu ada dua macam. Jual beli klasik itu yang dulu lama penjual dengan pembeli ketemu. Betul kan? Ya. Penjual pembeli ketemu di pasar ketemunya. Itu dulu. Zaman berkembang terus, hidup berputar terus, ilmu juga bertambah terus gitu. Dan disesuaikan dengan kondisi ilmu itu, maka kita kemudian mengenal ada jual beli online. Kan berulang. Ya. Biasanya mesti ngomong apa adanya dong. Ya. Kalau Bapak tanya di mana kitab jual beli dari atau online, di sini nggak ada. Tentang nggak? Kenapa? Karena pada abad ketika Hijriah dulu belum ada itu. Katanya nggak ditulis ini. Nah, kalau mau belajar kitab itu ada di kitab Muamalah kita, kitab yang muamalah yang modern. Karena dia menampung soal-soal yang baru, diijtihadkan oleh para ulama yang baru itu. Nah, sebelum belajar yang modern, yang kuno dulu belajar ini. Modern dan kadang-kadang kita mau yang modern dulu kan ngerti. Orang langsung kelas 6, kelas 1, kelas 2 dibuatin aja. Karena dia paham itu? Iya. Baik, sekarang nih kitabnya kita berbuyung. Ini kita menerangkan akad penjualan. Kenapa dibicarakan dalam ilmu fikih? Karena manusia itu menurut Ibnu Khaldun secara falsafah, manusia adalah hewan. Kadang-kadang jadi penjual juga, jadi pembeli juga. Kenapa? Karena orang nggak bisa dilepaskan dari jual beli. Caranya dimasukkan dalam kitab ini. Kita berbuyung, buyung jamak dari al-bait, wa ghairiha dan lainnya. Minal muamalah daripada macam-macam muamalah. Apa itu muamalah? Muamalah adalah ilmu dalam fikih yang membicarakan hubungan antara manusia dengan manusia. Jadi kalau fikih itu dibuka isinya ada yang menyangkut ibadah,
sholat, puasa, zakat, haji, umroh, sedekah, itu masuk ibadah. Tapi ada yang muamalah, hubungan manusia dengan manusia. Apa contohnya? Ini nih jual beli nih. Ada jual beli, ada pernikahan, ada warata, waris mewaris, ada misalnya jinayah, gitu, yang terkait dengan hukuman. Kalau orang melakukan kejahatan pembunuhan, gitu, orang mencuri hukumnya apa? Banyak. Ada juga siasa yang terkait dengan ketatanegaraan, banyak. Terus dalam kitab ini dalam al-buyu' salasatu asya. Akad jual beli itu ada 3 macam. Betul? Iya. Atau kita minum dulu kali ini? Ya dulu deh ya. Tapi kalau tawaran gitu nanti mau minum gak enak sama Ustaz. Ada minum wow juga nih. Kopi udah di depan mata nih. Minum dulu deh. Ibu udah minum belum? Jual beli ada 3 macam. Yang mana tuh yang 3 macam itu? Dari jual beli ada di hadis. Allah dalam Quran berfirman, "Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah telah menghalalkan bai', jual beli. Jadi jual beli hukumnya mubah, boleh. Wa harrama riba, Allah mengharamkan riba, melarang riba. Dalam ilmu usul fiqh, dalam ilmu fikih ada ilmu usul fiqh, falsafah hukum Islam. Setiap yang dilarang pasti bertujuan untuk menjaga, memelihara keberlangsungan manusia. Dalam ilmu usul fiqh disebut ad-daruriyatul khams. 5 hal yang penting dalam hidup. Jelas? Ya. 1, menjaga keberlangsungan nyawa manusia. Yang kedua, menjaga keberlangsungan akal manusia. Yang ketiga, menjaga keberlangsungan harta manusia. Karena dalam Islam harta penting. Bapak Ibu bisa sampai kalau kita nggak ada hartanya. Gimana jadi? Iya. Kalau nggak ada harta nggak sampai mana? Taruh kan mesti dicuci bukan? Sendal kan mesti dibeli kalau dia tipis lama-lama dipakai terus. Kan mesti pakai harta. Harta penting, makanya segala yang bisa merusak harta dilarang. Judi, itu kan merusak harta. Mabuk itu merusak harta, merusak akal, merusak jiwa, merusak kehidupan. Yang keempat, hifdzuddin, menjaga agama. Agama mesti dijaga dari kotorannya, jangan sampai kotor. Supaya tidak kotor, menurunkan agama. Apa misalnya kotor? Zina, mabuk, judi, korupsi, manipulasi dan lain-lain. Yang kelima, hifdzul usrah, untuk menjaga, memelihara keberlangsungan keluarga. Itu sebabnya di sini nanti ketemu kita apa-apa yang dilarang itu pada umumnya kembali pada 5. Yang pertama katanya ada 3 macam jual beli. 1, bai'u ainin, musyahadatin, bajaizun. Menjual barang yang dapat dilihat, maka itu boleh. Maksudnya gini, barang yang diperjualbelikan harus konkret. Konkret itu nyata. Nyata itu jelas, bisa dipindah tangankan. Benar? Ya. Saya menjual motor, motornya ada. Benar? Gak bisa jual motor, motornya nggak ada. Jadi mesti musyahadah, bisa disaksikan, bisa dilihat, bisa dipindah tangankan.
bisa dicek kebenarannya. Nah, jual beli model pertama itu bajaizun, hukumnya boleh. Benar? Ya. Saya mau jual lemper ayam, kata saya bilang, Bapak benar lemper ayam, silakan. Mana lemper ayam? Di. Bisa tak nggak? Ya. Saya mau jual lemper ayam, karena lempernya masih lagi dimasak, nggak boleh. Paham? Mesti musyahadah, mesti bisa disaksikan, konkret, nyata. Terus yang kedua nih, wabai musyai'in, menjual perkara mausufin yang disifati diddimah dalam pertanggungan. Misalnya, Bapak dimintain oleh orang, tolong cariin ini, saya mau jual rumah, ada nggak gitu? Ya. Dia bukan rumahnya itu bukan rumah dia, punya orang, tapi diberi mandat untuk dijualbelikan. Tolong cari musuh, cari pembeli. Bapak cari. Meskipun rumah milik Bapak, tapi Bapak dikuasakan untuk menjual itu. Apa hukumnya katanya? Idza wujidat sifat, apabila ditemukan sifat itu alama sifat ini menurut apa yang telah disifati dengannya, baca itu hukumnya boleh. Benar? Ya. Jadi kalau ada sifat-sifat yang mendasari hal itu, ada suratnya, ada tanda tangannya bahwa dia diberikan mandat untuk memperjualbelikan barang itu, silakan. Meskipun bukan barangnya sendiri. Benar kan? Iya. Makalah ya namanya. Apa lagi? Perantara. Beli. Broker. Yang ketiga nih, wa bai'u 'ainin ghaibatin lam tusyahad fala yajuz. Menjual barang yang gaib, yang tidak terlihat, maka tidak boleh penjualan itu. Misalnya, saya menjual ikan emas, mana ikan emas? Di balong. Mana? Oh, bagus, semuanya sebalong ke balong. Sebalong. Tahu menjual, angkat dulu tuh ikannya, taruh di ember atau di wadah. Saya menjual ikan emas, mana ini? Ini yang saya menjual, ini harganya gini. Jelas tuh? Ya. Saya menjual rumah. Rumahnya mana? No, di pinggir bukit, udah rubuh. Nggak boleh. Paham nggak? Kalau ribah juga, meskipun kelihatan, tapi udah rubuh. Udah meruntuh, nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh merugikan para pihak. Kenapa? Karena syarat jual beli itu antara minkum, suka sama suka. Jelas? Ya. Si penjual suka, si pembeli juga suka. Si penjual menjual barangnya dengan harga X rupiah. Si pembeli setuju dengan harga itu. Tentu setelah tawar-menawar, ya boleh. Tawar-menawar kedua boleh saja sampai titik temu kesepakatan. Ketika sepakat, harga sepakat, barang yang mau perjualbelikan setuju, jual. Betul kan? Ya. Dan sah menjual setiap barang yang suci. Barangnya masih suci. Gak boleh nggak suci. Misalnya jual narkoba nggak boleh. Dia duitnya gede, nggak boleh. Ya. Jual kotoran nggak boleh. Jadi persoalan bagaimana kalau jual kotoran sapi? Ada kan? Di daerah itu.
kotoran sapi dikubur dijual. Ini ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama yang strict dengan kitab-kitab fikih, karena ini barang najis nggak boleh dijual. Najis kan kotor, kan kotoran. Tapi pendapat beliau mengatakan melihat bentuknya memang najis, tapi tujuannya adalah untuk menyuburkan tanaman. Apa namanya itu? Kompos. Kalau emang tujuannya itu, maka pendapat yang kedua mengatakan boleh. Jadi ada yang strict dengan ketetapan fikih yang klasik, ada yang melihat tidak harus itu, lihat aja manfaatnya. Karena tujuannya adalah daripada dibuang-buang di kotoran, ada yang bisa dimanfaatkan buat pupuk. Karena itu maka dijual belinya boleh. Yang kedua ini pendapat yang luas. Benar ya? Ya. Syarat yang kedua, selain bermanfaat, dia mesti mamlukin. Barang yang diperjualbelikan harus mamluk. Barang yang dimiliki. Barang yang dia punya. Itu kan tahu kan? Saya mau jual barang ini. Barang ini milik saya. Kalau ini milik saya, boleh saya jual. Kenapa? Karena dia buat kuasa saya. Terserah saya. Mau dijual, kan nggak dijual, terserah saya. Karena ini milik saya. Jadi persoalan kalau barang yang bukan miliknya. Boleh mimpi apa? Nggak boleh dong, barang boleh nyolong dijual. Boleh juga barang bukan miliknya dijual kepada orang lain asal dapat nanda. Kayak tadi saya mau jual rumah loh, tolong dicari musuhnya, amin, surat kuasanya kepada saudara. Begitu bapak mau jual, bapak boleh menjual itu. Nanti pembeli nanya mana kuasanya, surat kuasanya dibikin, jelas? Wala yasihu bai'u 'ainin najisah, dan tidak sah menjual barang yang najis. Tadi itu barang yang mengandung najis, kotoran tidak boleh. Wa ma la manfaata fi, dan barang tidak ada manfaatnya, nggak boleh menjual. Mesti bermanfaat. Jadi barang diperjualkan, dijual beli harus manfaat. Jelas tadi? Ya. Itu jual beli klasik. Sekarang jual beli modern. Jual beli online atau jual beli daring. Dan kitab-kitab fikih yang modern itu ada dicantumkan online shopping, jual beli melalui daring. Jual beli melalui daring hukumnya mubah bila syaratnya dipenuhi. Jelas? Ya. Apa syaratnya? Barang yang ditawarkan dengan yang diterima harus sama. Benar? Ya. Biar hujan nggak apa-apa ya. Wah, hujan bukan gimana nih? Lama musimnya masih keker begini, tenang aja lah. Hujan pasti ada berhentinya kan? Ya. Mana pulangnya? Payung. Itu setan tuh. Kita jauh-jauh naiknya. Banget. Tadi ini bisa aja. Jadi tinggalnya kali nih. Jadi jual beli daring boleh, berubah hukumnya, asal antara yang diperjualbelikan digambar itu di internet itu dengan yang diterima itu sama. Sama apanya? Jenisnya sama, besarnya sama, ukurannya sama, ya. Sifatnya sama, isinya mesti sama. Kalau nggak sama, salah satu unsur itu si pembeli boleh menolak. Sudah tahu? Kalau nggak sama, maka tidak sah. Harus sama. Bahwa nanti ketika bapak menerimanya itu ada ongkos kirim atau tidak, pasti soal yang lain, soal teknis.
Soal yang pokok adalah boleh jual beli dari, paham ya? Iya. Ada ongkir, ada free ongkir. Kalau dilihat dari cara melaksanakannya, jual beli dari itu untuk memudahkan. Kan persoalan menjadi sangat mendesak kalau waktu zaman COVID kemarin, ya kan? Keluar rumah nggak boleh, bahkan nggak boleh, benar gitu. Karena berpotensi bisa menimbulkan ketularan. Gimana? Makan mesti wajib kan? Udah gini-gini aja kan. Transfer, setuju. Transfer baru datang. Tujuannya memudahkan. Kalau dalam bahasa fikih, al-maslahah al-'ammah boleh, hukumnya itu boleh. Bapak dan Ibu sekalian, ada hadis di dalam kitab dikatakan, Inna Allah Ta'ala harrama bai'al khamri wal maitah wal khinzir wal asnam. Rawahu Syaikhan. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan jual beli khamr. Benar? Ya. Khamr itu arak. Arak itu minuman keras. Ya. Meskipun tidak disebut narkoba termasuk khamr. Dengan segala jenis mereknya. Karena ada hadis itu makan narkoba haram. Jelas? Ya. Itu lucu. Orang yang jual beli narkoba itu semuanya terlibat dalam perbuatan kejahatan. Gara-gara dia orang mabuk. Jelas? Ya. Gara-gara mabuk dia nggak sholat. Gara-gara yang jual itu. Termasuk yang ngasih tahu, kalau mobil terus. Termasuk ngambil pakai ojek. Jelas nggak? Kenal semua. Yang kedua kata Rasulullah, nggak boleh jual beli maitah, bangkai. Maitah itu bangkai. Bangkai apa kan gitu? Bangkai bisa manusia, bangkai bisa juga hewan. Kalau manusia mati, bangkai namanya. Menurut hadis itu nggak boleh diperjualbelikan. Jadi persoalan, bagaimana kalau terjadi ada orang meninggal tidak ketahuan identitasnya kemana? Ada nggak? KTP nggak ada, surat-surat nggak jelas. Siapa meninggal, kemudian dirawat, dilakukan perawatan sesuai dengan kemudian atas kepentingan ilmu pengetahuan dijadikan sumber belajar, objek belajar, ini fakultas kedokteran. Katanya boleh nggak ini? Mengenai ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa mayat dalam bentuk apapun hukumnya nggak boleh dianiaya. Kita sudah labil, cara-cara boleh. Biarin aja. Malah mesti dikumpulkan. Pendapat kedua untuk kepentingan penelusuran ilmu pengetahuan kedokteran mengatakan boleh. Pendapat kedua, tapi sifatnya terbatas, sangat terbatas 1 banding sekian banyak. Betul ya? Iya. Yang berikutnya yang dilarang oleh Rasulullah, wal khinzir. Jual beli khinzir nggak boleh. Babi. Meskipun ada ahli fikih mengatakan jual belinya itu kalau yang melakukannya itu orang bukan Islam, yang dijual bukan orang Islam, yang beli mesti orang bukan Islam. Itu urusan mereka. Tapi kalau yang jual orang Islam tetap tak boleh. Karena barang yang diperjualkan itu mengandung najisah, mengandung najis kotor. Jelas tuh? Ya. Yang keempat ya, wal asnam, jual beli berhala. Bikin patung, jual, boleh.
disembah asnam. Dulu bapaknya Nabi Ibrahim namanya Azar, itu kerjanya bikin Tuhan gitu. Jadi kalau orang datang, orang bikin Tuhan saya bayar berapa? Nah, ada nanya dari apa mau bikinnya? Dari kayu, dari logam. Kalau dari logam mahal, harganya sekian. Nabi Ibrahim nggak suka dengan apa yang dikerjain bapaknya. Protes sama Nabi Ibrahim. Jadi nggak boleh jual mie asam. Hadisnya rawahu Syaitan. Ya, hadis Bukhari Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan, wa fi riwayatin annahu naha an samil khalq. Nabi pernah melarang orang menjual kalau anjing. Pernah nggak? Ya. Anjing nggak boleh jual. Bagaimana kalau anjingnya itu untuk kepentingan menjaga kebun? Ada kan? Ya. Menjaga kebun, menjaga tanaman, menjaga kawasan yang itu. Kalau tujuannya itu, ada ahli fikih mengatakan boleh. Karena kalau kebun begitu luas, ya, kemudian menjaga orang, ketemu orang banyak. Tapi kalau hewan, kalau binatang anjing itu cukup 1, 2, 3 anjing cukup untuk menjaga itu. Selama tidak untuk kepentingan perumahan, tapi untuk menjaga kawasan tertentu. Jelas? Ya. Apalagi yang tidak boleh, Rasulullah mengatakan naha libu'atil mal. Tidak boleh, sebenarnya menyia-nyiakan harta. Jadi, kalau kita punya harta nggak boleh disia-nyiakan, mesti dirawat. Kalau cukup syaratnya mesti dibayar zakatnya. Benar nggak? Ya. Punya rumah, dan dirawat, rusak, nggak boleh. Rawat, pakai. Kalau nggak dipakai buat keluarga, ya disewain, masalah manfaat. Paham ini? Ya. Tidak boleh kita jual fakrah. Fakrah itu tikus. Ya mungkin yang tahu kata-katanya. Ya apa jual tikus? Bisa aja. Ada orang-orang tertentu yang sama tikus-tikus kecil dia masih merah, royal dia. Merah-merah gitu. Baik, buka tulis aja ya, biar ada oleh-olehnya. Ya, kalau Islam itu kita sederhanakan, dia isinya 3 nih. Satu mengenai akidah itu. Yang kedua mengajarin syariat. Yang ketiga mengajarkan akhlak. Akidah ini hal-hal yang terkait dengan iman. Ilmu yang terkait dengan ini antara lain ilmu tauhid, ilmu alam. Ini terkait dengan
ibadah. Apa contohnya ibadah? Banyak ini. Salat, puasa, zakat, haji, wudhu, jelas? Ada yang terkait dengan muamalah. Muamalah pun. Muamalah ini banyak nih. Satu, misalnya soal-soal yang terkait dengan tijarah, jual beli, benar? Ya, jual beli. Kedua, soal-soal yang terkait dengan pernikahan. Pernikahan. Apa syarat menikah? Apa rukun menikah? Siapa wali? Siapa saksi? Apa akibat pernikahan? Kalau pernikahan pegangan, talak, talak satu, talak dua, talak tiga, ada masa iddah, benar? Begini. Ada jinayah. Jinayah itu pidana dalam Islam. Misalnya orang kalau membunuh hukumnya apa? Ada. Orang merampok hukumnya apa? Ada. Orang mabuk hukumnya apa? Ya. Ada yang berikutnya namanya siasat. Siasat itu ilmu fikih yang membicarakan soal tata negaraan. Tata negaraan. Siapa pemimpin, bagaimana cara menentukan daerah. Siasat. Ada di sini yang terkait dengan namanya iktisadiyah. Hal-hal yang terkait dengan ekonomi dalam Islam. Ini kan? Ya. Nanti di sini ketemu ada misi, ada pernah dengar ya? Ada misi, ada sewa menyewa dan lain-lain. Tapi juga ada yang terkait dengan dualiyah. Dualiyah itu hubungan internasional, negara dengan negara. Negara bagaimana nih kalau negara dengan negara yang berbatasan? Dari batasnya apa kewajiban, apa haknya, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dijaga, ini dualiyah. Ini menjadi luas. Yang sedang kita bicarakan yang terkait dengan ini. Benar? Jangan-jangan saya mau sendiri ya. Nah, ini boleh semua di sini. Emang ngaji-ngaji ambil hujan ini emang ambil berat, godaannya berat besar. Tapi pahalanya gede. Bapak-bapak ibu-ibu orang pilihan Allah. Di Jakarta Pusat paling mulia orang Alus. Orang-orang pada enak, pada nyelonjol di rumah kita ngaji. Ada nyirikuk lagi, tidur lagi. Kebetulan mendingan, belum sholat. Jual beli. Nah, tadi ada 3 macam itu, ada 3 macam. Satu, jual beli yang nyata. Nyata itu bisa dipindah tangankan, boleh hukumnya musyahadah. Baik mau ainun musyahadah, boleh. Yang kedua, yang disifati dalam pertanggungan. Tadi itu maklar. Ya, bukan dia. Dulu Jawa juga ada barang tamat kan? Lupa kali ya?
Dulu ada bis dari Grogol ke Tapangan ke Karantama. Itu orang Grogol itu jauh juga namanya. Kelar. Ada yang belum lahir kali ya. Dulu ada tuh Karantama namanya. Orang tua cari makan. Yang ketiga, nggak boleh, tentunya ini nggak boleh nih, jual beli gitu yang najis, ini nggak boleh. Ini boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Nah, kalau dilihat dari isinya, kalau dilihat dari masanya, ini ada jual beli klasik, ada jual beli modern. Yang klasik yang tadi kita sudah selesaikan, kita sudah anggap selesai. Yang modern inilah yang daring, online. Ini boleh, hukumnya mengubah karena memberi kemudahan, manfaat kepada orang banyak, asal syaratnya dipenuhi. Syaratnya apa? Harus sesuai yang ditawarkan dengan yang dijual. Bisa tak? Selama cocok barang yang ditawarkan dengan yang diperjualbelikan, maka hukum bahwa boleh atau enggak ketika melakukan jual beli ini ada tawar menawar, tidak dilarang tawar menawar, boleh aja, asal dicari di ketemunya antara dia suka dengan suka. Ya. Aspek yang ketiga dalam Islam akhlak. Akhlak ini, nah ujungnya ilmu tasawuf. Nanti kalau begini ketemu Imam Ghazali gitu. Tapi Imam Ghazali tidak hanya bicara tasawuf, dia juga bicara fikih. Gitu. Ini keunggulan Imam Syafi'i. Yang orang fikih tidak pernah nyinggung tasawuf, karena dianggap bukan di bidang disiplin-disiplinya, tapi Imam Syafi'i menggabung fikih dengan tasawuf jadi satu. Itulah kita bidayah. Di situ unggulnya Imam Syafi'i menggabungkan dua ilmu yang oleh para ilmuwan di tempat tertentu dianggap berbeda. Imam Syafi'i mengakurkan itu. Jelas? Nah, ketemu kita yang minggu lalu kemarin ya. Bidayah. Ini dulu ya. Iya. Kalau kebanyakan juga susah nangkepnya. Iya. Bener nggak? Ini diri juga udah biasa gambarnya. Sampai halaman 59 ya. Baik. Karena itu bilang jual beli uang, hukum dasarnya haram. Tapi kalau sorok itu tukar menukar. Kalau tukar menukar dibolehkan sepanjang tidak eksploitatif dulu-dulunya. Jadi kita pergi ke Mekah, duit kita rupiah, belanja di sana nggak laku, supaya laku kita tukar. Nah, waktu nukar dengan real, si penukarnya itu, si money changernya itu ambil untung sedikit supaya dia bisa nukerin lagi. Kalau sekedar ambil untung sedikit boleh. Kalau jual beli uang karena nanti kan sorot dengan tasawuf atau saham itu ada reksadana ya.
tinggal duduk aja lihat aja nih, beli, gitu. Lepas, itu malas jadinya. Atau untuk gamblingnya. Tapi yang ulama yang muamalah ini modern mengatakan jual beli saham termasuk dibolehkan asal syaratnya ketat. Gitu ya. Kalau ketat dipenuhi syaratnya diboleh. Karena kalau enggak nanti orang judi nanti. Judi. Tinggal bekerja dia di rumah aja, dilihatin aja tuh berapa nih Pak? Gitu kan kelihatan perkembangannya. Beli, lepas, jual, gitu dia. Jadi malas. Dan tidak sedikit orang jatuh gara-gara jual beli saham. Banyak. Gitu ya. Kalau bisa sih, kalau saya sih bilang jual beli biasa aja lah. Jual beli gado-gado boleh. Kalau Betawi boleh. Kalau saham itu makan hati Pak. Tegang terus gitu. Apalagi kondisi ekonomi lagi besar gimana, tegang dia. Kalau nggak dilepas rugi, dilepas kemana? Gitu saham itu. Gitu. Dan saham itu memang sangat tergantung pasar. Kan ada perusahaan TBK ya, TBK. Gitu ya. Bakal tasik kayak money changer gitu ya. Tadi kalau niatnya untuk kepentingan cari untung, ulama mengatakan tidak darurat maka nggak boleh. Kalau tadi darurat tuh, saya bawa uang rupiah sambil di Jeddah, mau belanja nggak bisa, nggak laku. Supaya laku saya tukar, gitu. Kan darurat penting memang. Kalau nggak belanja kita nggak makan, nggak minum bisa gitu. Tapi kalau ibu punya uang banyak, terus ibu beli dolar, itu simpen, gitu. Dan kira-kira wah, kursnya naik, lepas, kan dapat untung tuh gitu. Kalau itu kayak begitu, aku lama mengatakan nggak boleh, karena jual beli uang namanya. Jelas ya? Ini mesti minum kalau dia. Hewan peliharaan kayak semacam kayak kucing, burung, itu juga kita nggak boleh. Nah, Kecuali hewan ternak. kalau jual beli hewan-hewan kayak kucing Persia, harganya mahal tuh. Ulama-ulama fikih mengatakan makruh tahrim, makruh mendekati haram, makruh tahrim. Tapi kalau jual beli kambing buat korban, kalau buat hiasan, buat hobi, gitu, itu yang makruh tahrim mendekati halal. Apalagi nggak dijaga. Jadi kita kalau punya hewan ternak peliharaan itu mesti dirawat. Kalau nggak dikasih makan merusak. Misalnya kita punya ayam bangkok. Ayam apa tuh yang mahal tuh? Bukan ayam itu. Kalau nggak dikasih makan merusak. Miara ikan arwana yang panjang gitu-gitu. Itu sudah dimakan, dijaga kesehatannya, jangan sampai dia sakit, terkawat. Tapi kalau dari ternak dijual belikan nggak? Kalau jual beli ternak dalam rangka hobi itu yang maksud tadi. Jelas ya.
asuransi dalam berbagai jenisnya hukumnya sama dengan kredit. Kredit hukumnya haram, ada riba. Makanya ada asuransi syariah. Ada untuk ribanya, kenapa ribanya? Nah, jadi persoalan BPJS sama. Kalau niatnya dan dengan modal dikit dapat untung banyak, kan gitu. Tapi kalau niatnya ada ulama yang mengatakan, kalau niatnya saya nih bayar iuran, ada iuran nih, bayar iuran dengan maksud kalau banyak teman-teman yang sakit, saya harus menyumbang dia. Kalau niatnya itu menurut para ulama yang akhir katakan, kalau niatnya seperti itu nolongin orang, berdakwah. Benar ya? Niatnya nolongin orang. Saya benar-benar sakit gitu. Tapi dengan saya yang pasti bayar iuran, saya nolongin orang yang pas lagi susah, dia butuh bantuan, pakai BPJS, dengan dana itu jadi nolong. Sama, semua asuransi statusnya sama dengan kredit, sama dengan riba. Jadi syariah hanya pakai Jelas ya? Ya. Ini ketua yang nanya nih. Betul ya. Saya mau tanyakan mengenai hinzir, Pak. Hinzir. Ya. Sekarang kan orang kerja ini susah. Tapi ada yang jual itu penjualnya itu yang pakai hijab. Kan ada jualan orang bukan apa itu. Nah itu hukumnya gimana, Ustaz? Kalau setiap bulan kan dapat salary. Untuk ada jual beli hinzir. Ya ini yang pegawainya, Ustaz. Pegawai kan suka ada yang berhijab. Pakai hijabnya wajib kalau perempuan. Ya. Tapi yang dikerjain itu barang yang haram. Ya. Ini kan ada dosa deh. Hukumnya dosa. Dosa. Karena Kayak, susah kerjaan, Ustaz. ya makanya kepada orang seperti itu kita yang mampu mesti bisa cari solusi. Misalnya ibu bisa usaha apa nih? Bisa bikin timus nggak? Timus. Saya kan dari Tigong ya. Tigong kelola timus. Ibu jual timus saja. Ini modalnya saya kasih di buat bisnis Tigongnya. Gitu. Misalnya yang mudah-mudahan yang murah-murah aja. Jangan dibiarin. Karena kesian dia. Pakai hijab, pakai jilbab, tiap hari pegang daging babi. Kesian dong, tersiksa dia. Batin tersiksa dia. Kita mesti kasih jalan keluar. Kita maki-maki juga saya kan butuh makan. Kita perlu duit dari dia. Nanti solusinya. Ibu bisa dagang nggak? Kita kumpulin modal nih buat bikin dagang nih. Misalnya. Udah, cukup ya. Ibu nanya apa? Jual beli rumah hubungan dengan waris. Warisnya diselesaikan dulu. Status rumahnya itu diselesaikan dulu. Apabila status rumahnya masih belum jelas, kepemilikannya tidak bisa diperjualbelikan karena bukan mamluk, namanya tidak dimiliki. Kalau sudah milik resmi, miliknya adalah orang yang punya rumah itu, dia boleh jual. Tapi kalau masih statusnya belum jelas, masih dipermasalahkan, nggak boleh. Beresin dulu, warisannya selesai dulu, sudah jelas nih tanah milik siapa, rumah milik siapa. Nah, kepada yang pemilik rumah itu kalau dia mau jual boleh. Kalau belum jelas nggak boleh, karena bukan rumah mamluk tidak dimiliki, bukan pemilik aslinya. Jelas? Ya. Bahwa soal warisan masih belum selesai itu aja terkelar. Lama kan? Jangan barang yang belum jadi miliknya dijual. Nanti jadi masalah tuh, jadi masalah. Si pembeli juga jadi bermasalah. Namanya mesti jelas. Malik.
milkut tam, pemilik yang sempurna atas barang yang diperjualbelikan. Jelas ya?